Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review. Iya. Oke, ini mantep banget nih untuk episode kali ini. Lagi-lagi kita ingatkan ya. Ini telat karena memang sebenarnya nunggu harga juga sih. Karena biar asik gak sih? Nanggung gitu. Nanggung banget kan Nanggung, kemarin. nanggung. Jadi tuh kayak kalau kita keluar hari Selasa, bahasan untuk Realme-nya nggak ada gitu. Iya, nunggu Jadi- minggu depan gitu. Iya, jadi nunggu minggu depan kayak kurang banget kan. Terus Tapi kan, minggu depan bakal susah konten nih. iya minggu depan. Karena ini udah- udah Jumat nih. Sekarang udah Jumat ya. Wow. Ih, gua tuh sampai lupa hari lu, luar biasa. Ya emang. tapi nggak apa-apa, ini udah ada harganya Realme GT6. Ya ini jadi emang tapi ngomong-ngomong harga itu sih, cuman kita ngomongin gosipnya dulu lah. Benar Ini nih. Kemarin kan lumayan rame ya. Saling Sebenarnya- sindir. Iya saling sindir ya. Ini adalah korannya ya. Ini koran kematian namanya nih. Gue buka deh ya. Tuh gitu ya. Nah di belakang korannya sih sebenarnya nggak ada isinya. Nggak ada. Jadi emang ini real adalah koran adu domba lebih tepatnya gitu ya. Dan berani banget karena Poco itu ngepost terus nge-tag Realme-nya. Iya, langsung. Biasanya kan kalau orang mau main Pokok hubungan ini sih, Pokok ya. Poco, Pokok ya? dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Kalau bareng. Biang keladi gitu ya. Ini sampai di tag Realme Indonesia dan Realme-nya tuh sebenarnya bukan yang nggak ngelawan ya. Sebenarnya ada meme-nya, tapi meme-nya tuh Ya udah ya. ya kayak meme-meme nerd aja gitu Masih ya. agak nyari aman. Iya, ini meme ngomong dikirimin sama Butek nih. Butek no, halo. Makasih lo udah ngirimin lo. Terus ya udah sampai ikutan post juga yang lain-lain tuh si kayak David ya. David posting. David Lihat itu- yang dari foto korannya. Iya, foto korannya tuh di foto gitu. GT gagal total. Gagal total. For GT gagal total. Wah, dia agak mikir gini foto gitu. Iya. Yang gagal sih, nggak ada lagi soalnya gagal total. Itu bener sih. Aduh ya, Bahaya. tapi sih gue ngeliatnya sih ini sebagai seru-seruan aja sih. Ya bagus sih. Walaupun ini. emang ujungnya adalah kayak ini tuh sebenarnya tuh dua brand ini sih di belakang sih masih ngobrol-ngobrol aja, yakin Ya, gua. pastilah. Orang-orangnya tuh ya udah slow, cuman emang yang namanya memanas-manasin gitu ya. Ini contohnya kayak di US deh, kayak gue yakin banget tuh orang-orang Samsung US sama iPhone US ya. Kalau ketemu ya udah slow aja gitu. Cuman ya ceng-cengan ya bagian dari campaign juga yang dimana emang sebenarnya gue tuh nunggu untuk Realme balas tuh. Cuman dia membalasnya dengan meme-meme yang sangat lagi sibuk ke Milan. oh, lu sibuk ke Milan Iya, ya? ke Milan. Dia mau ngeliat ini AC Milan dia. Keren deh tuh. Udah lah, gak ada komentar gua gitu ya. Lalu gak lama juga ada harganya, lalu Bung Andi gila juga nih. Dia ngepost kayak ini kan. Oh ya gitu ya. Oh. Yang pakai lagi demo. Kayak lagi gitu ya. tawuran. Iya, lagi tawuran. demo. Walaupun gua gak ngerti sih kenapa konsepnya begitu ya. Cuman ya itulah. Ini masalah-masalah yang sebenarnya brand-brand kaya dua-duanya. Emang iya ya, jadi yang kayak- berantem tuh adalah orang-orang yang mikir bagaimana caranya gue bisa check out Realme GT ini gitu. Maksudnya yang berantem ya udah slow aja ya kan. Nah tapi ngomongin soal harga kita bahasnya nanti aja gitu Ya, kali ya. boleh, Tapi jadi kayaknya ada sesuatu sih di gue Apa tuh tuh? pengen makan tapi gak sehat mulu, gimana solusinya? Nggak usah makan lah. Ya itu mah bukan gak sehat, tapi meninggal dong. Pakai Gimana? minyak goreng bawah aja tuh, Oh, yang iya. sehatan dikit. Ini adalah iklan kita hari ini, namanya Barco. Emang bener Barco ya? Bener. Barco, minyak kelapa, coconut cooking oil. Ini tuh katanya dibikin untuk biar orang tuh lebih sehat gitu Ya. kan. Ini biasanya tuh dipakai biasanya buat mayones ya nggak sih? Mah? Mayones, bikin mayones, tau gak mayones? Enggak, mayones Homemade. apa Oh aja zaitun jadi. ya? Zaitun bisa. Zaitun ya nggak ini. Ini Ya udah agak lah. mahal aja, nggak pakai sawit. Oh nggak pakai apa? Nggak pakai sawit, itu pakai kelapa. Oh, pakai kelapa ya. Jadi ini anti pembakaran hutan. Kan nggak ada pohon kelapa dibakar, kebakar ya kan, bukan Iya, dibakar gitu. Ya inilah adalah minyak Barco halal dari Indonesia. Nah, ngomongin harga. Nah ini kita balas lagi ke harga ya. Realme GT6 keluar di harga yang menurut kita sih bagus banget. Bagus banget ya, karena sebenarnya ya kalau lu perhatiin aja yang episode belakang tuh kita udah ngira 8 8 juta. dari awal ya. 8 bahkan juta. ke atas kan. Enggak, ada 8 cenderung juta. enggak, kalau ada Cenderung cenderung naik lagi, 8 iya. ke atas gitu. Iya. Yang ini yang dimana sebenarnya emang sih gue tahu kemarahannya adalah karena ternyata di harga China yaitu GT Neo 6 ya. Nggak tahu tuh GT Neo 6 itu di China kalau udah jadi global, GT6. GT6 gitu ya. Itu harganya 4 jutaan. Di 12256 itu harganya 4 juta gitu. Iya. Jadi kayak orang tuh mikirnya kayak Beruntung banget nih. wih, gila nih. Beruntung. Paling dijual 5 juta nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau lo tahu Realme 12 Pro Plus itu aja udah 6 juta ya kan.
Itu nggak mungkin gitu. Jadi itu serinya Realme number gitu, di atasnya GT. Jadi emang harus di atas ya karena positioning gitu ya. Iya, flagshipnya lah gitu. Nah, tapi kita sebenarnya harusnya bersyukur karena ini list-listnya ya dari Raihan Han. Ini pertama dari harga Eropa dulu. 12.256 ya, harga Eropa itu adalah 12 juta. Dan tanpa charger. Tanpa charger ya, 12 juta. Gila, 12 juta bro. Ini 8 juta yang ngamuk, 12 Iya. juta lagi kan. Nah ini juga di harga di India. Harga di India ya, ini saudara kita juga 12.256 itu 8,4 juta. Beda 400.000. Gila, beda 400.000. Iya. Itu lumayan banget tuh sebenarnya loh. Gila loh. Kayak terus harga di Thailand. Nah, di Thailand nih buat yang nanya kenapa tidak ada 256. Nah, ini jawabannya kayaknya. Harga di Thailand RAM-nya ini 16 GB. 512 harganya 12 jutaan 11 juta, 7 juta 7.000 gitu. Jadi 11,7 kalau pakai storage 512 walaupun RAM-nya juga 16 sih. 16. Tapi gede. mirip-mirip lah. Jadi kayaknya emang 256 ini kayaknya dibikin tuh untuk biar lebih harganya lebih masuk akal aja sih. Iya, nggak mungkin lah jadi semurah misal ya wah gila 12 harga 8 juta sih. Iya. Itu gila banget sih. Iya, 512 sampai 8 juta sih itu namanya Poco ya. Iya, parah Iya gitu. banget ya. Maksudnya kayak sebenarnya tuh intensi Realme di sini gue lihat adalah udah lumayan baik gitu karena apa yang ditawarkan dari Realme contohnya ya. Realme itu sebenarnya bagus banget karena kalau lu perhatiin game ya emang belum ada yang bahas sih. Iya. Yang masalah clock-clocknya itu ternyata gue nanya juga nih ke Snapdragon Indonesia, beneran gue tanya karena gue kepo. Itu buatan siapa? Ternyata emang Realme-nya sendiri gitu. Benar. Yang dimana gue respect banget kan. Berarti di situ ada campur tangan R&D-nya yang dimana itu duit juga sebenarnya gitu. Lalu Dan emang keren sih, maksudnya ini kita belum bahas review ya, tapi Poco sama Realme tuh enakan Realme. iya, Sorry tuh Snappy. saya nih, Poco nih ya. Snappy. Nanti Lebih- nanti gue bakal bikin video in-depth deh. Oh. Maksudnya kita nggak bakal review handphonenya, tapi ya experience GT-nya deh. Iya, experience city-nya sih Iya. karena Yang lu mesti tahu. yang harus lu tahu sih. Terus sama kayak kita udah tes juga. Tadinya gue mikir ini gimmick ya, video AI yang gelap itu ya. Iya, tapi Ternyata pakai enggak. juga anjir. Enggak, jadi kita udah coba gitu dan gua rasa emang kayaknya perbedaan harga ini tuh misalnya ini tuh kita tuh udah beruntung banget karena kita dapat yang paling murah tapi tetap RAM-nya 12 GB gitu. Benar. Kalau misalnya RAM-nya 8 baru mungkin Ah ya udahlah. agak-agak kemahalan gitu ya. Jadi kira-kira bagus tapi ini kita bukannya lagi belain siapa-siapa ya. Ini cuman yang terlintas aja gitu karena kita udah ngepost harganya dan orang marah-marah gitu kan. Iya, Mas. Kayak beberapa marah. Wah, oh, kita belum sempat megang review sih. Maksud gue sebenarnya gatel banget ya handphone. Oh, Gue iya. yakin juga review pun beberapa orang yang nggak banyak bahas tentang in-depth-nya gitu, Ya. cuman bahas secara karena ngejar luarnya waktu doang. juga kan. Ngejar waktu juga. Ngejar Kita waktu. mau ngejar waktu kayaknya nggak enak lah. Kita Nggak pengen ngasih info kayak iQOO 12. Ya, iQOO 12 kan Siap, telat. siap. Ya, itu ntar ada jawabannya gitu ya. Nah, gitu. Pokoknya semua udah kejawab ya. Gua nggak mewakili Realme, tapi ini yang kita lihat gitu dan Iya. gue cari-cari info juga dari pihak Realme Indonesia dan juga Snapdragon-nya gitu. Dan Jadi sekali lagi juga yang kayak beberapa Bego Teknologi selalu yang ada nanya OS terbaik tuh yang soal Iya. Samsung ColorOS sama yang bawahnya ya udah. udah Realme Nah, lah, Realme gitu. ngikutin ColorOS. Nah, ini keren banget sih. ya ini keren sih. Itu salah bagus, satu. seriusan. Beda banget sama Poco. Walaupun memang ada 1-2 hal yang terlihat gimmick kayak AI-nya gitu Ya, ya. itu Tapi mah ya tetap udahlah aja ya udahlah itu kan namanya NJ2 kan. Ya. Namanya juga jualan. Ya kan? Ya udah gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Walaupun emang gue tetap aneh kenapa lu meng-highlight fitur AI-nya dibanding fitur-fitur yang lain yang menurut gue tuh lebih oke gitu. Bener. Sebenarnya ya. Maksudnya ya, tapi ya udahlah namanya juga jualan kan. Ya, mungkin orang lagi demen AI gitu. Iya. Tapi yang menarik di sini adalah dari harga Cina ke semuanya ya. Nih kita balik ke masih Realme. Itu bisa naik 100% ya. Kenapa ya? Gua nggak tahu sih. Maksudnya apa ada inflasi kah atau Ya nggak tahu sih, cuman Atau- sebenarnya masih aman aja karena itu beda nama. beda nama juga Beda sih. nama ya sebenarnya. kayak lu bebas ngasih harga dong. Karena SRP globalnya beda sama Iya, kecuali dia keluarin tetap namanya Neo ya. Iya, itu yang kecuali dimana Neo. bawah kan. Itu menyedihkan. Iya, gitu. baru. Ini maksudnya GT yang dimana ini udah dijamin kayak flagship lah gitu Ya ya. atau mungkin dia dapat subsidi orang Cinanya kan. Oh, mungkin pemerintah ya. Cina. Kita nggak tahu gitu. Iya. Cuman yang jelas ya udahlah, kita dapat paling murah, tidak banyak dipangkas, gitu aja. Gitu ya. Jadi bersyukur ya. Kalau misalnya bilang kemahalan,
gara-gara lu nggak ada duit ya itu salah lu sih, bukan salah. Udah lu ambil Poco F6 aja. Iya, Poco F5 ya, F5 gitu. Tapi ngomong F5 ini ada juga yang mau keluar ya. Ini Poco F6, harganya udah keluar ternyata gitu. Dikabarkan harganya tuh katanya 6 juta. Ini tuh dari kayak SS Ya, SS reseller toko lah SS gitu ya. Masih belum jelas ya dari kemarin soal harga, karena kemarin nih episode kemarin tuh 12 itu kan 7,5 juta. 7,5. Yang dimana kalau beneran 7,5 juta sih kayaknya mending Realme ya. Kayak nanggung gitu. Iya, nanggung banget gitu ya. Kayak nggak mungkin gitu. Nah, di India itu udah ada harganya ya. Yang buat yang kita pegang yaitu 512 itu harganya 6,7 juta gitu. Ya. 6,7 jutaan lah. Nah, tapi kalau ngelihat dari Poco F5 kemarin ternyata India F5-nya juga 6 jutaan di. Iya, Dan mahal harganya ya. juga sama 6,7 juta gitu loh. Artinya adalah ya emang kayaknya ya nggak bisa jadi acuan juga nih harga-harga di India nih, apalagi harga-harga random yang gua kasih lihat fotonya tuh, lu kalau perhatiin di situ itu nggak tahu tuh unit Indonesia atau unit mana, terus juga fotonya pakai foto HP Vivo, ya aneh banget ya. Jadi kayak kenapa nih gitu? Cuman jadi kalau kita balik lagi nih kalau ke F5 itu kan lebih murah. Ya kan? Benar. Nah, entah kenapa di India, kalau lihat di India, F5-nya India dan F6-nya malah lebih murah. Lebih murah di F6. F6-nya. F6-nya harganya turun dengan spek yang lebih naik gitu. Betul. Artinya ada harapan kan? Untuk F6 ini harganya masih sama kayak kemarin. Yakin gua. Iya kan? Tapi kalau harganya sama kayak kemarin sih udah lebih F6 saya. Iya. Lo nggak usah menang-menangin F6 saya. Iya, itu kalau misalnya harganya kayak kemarin, udah nggak usah mikir banyak, ambil aja. Iya, betul. Beneran ada itu aja sih. Ya udahlah, tapi itulah maksudnya serba-serbi harga ya. Kadang-kadang tuh emang kita nggak bisa ngelihat untuk kalian juga deh. Maksudnya biar nonton biar ngerti aja sih. Yeah. Kadang-kadang tuh emang kita nggak bisa ngelihat sebuah device tuh dari China-nya, kan kebanyakan Cina kan. Iya. Emang dari China terus kita Bagus banget nih. ngitung-ngitung Speknya, sendiri. harganya. Iya, ngitung-ngitung sendiri lalu bercocokologi gitu. Nah. Kadang-kadang lu harus lihat juga barang-barang di bawahnya gitu. Kayak contohnya ya Realme ini. Gak mungkin dia harganya di bawah 6 juta karena Realme 12 Pro Plus-nya udah 6 juta. Iya. Gitu kan. Banyak perhitungannya lah. Perhitungannya ada banyak lah, dan lu lihat gap-gapnya gitu aja sih. Jadi jangan terlalu baper lah soal harga-harga gitu ya. Walaupun emang gue setuju emang nggak murah ya. Iya, nggak lumayan lah. Tapi tetap flagship killer sih 8S Gen 3. Iya, 8S Gen 3 sih itu. Dan nggak ada 8 Gen 3 di bawah 10 juta kan. Zenfone aja 11 iya, juta rate. Iya, itu yang bisa di bawah 10. Bagus banget sih. Masih bagus dia. Masih bagus sih. Secara speed itu mirip. Gue kemarin dijelasin. Secara speed itu sebenarnya mirip sama 8 Gen 3, cuman pembedanya itu ada di fitur aja sih, kayak apa ya, fotonya gitu-gitu loh, ya ESP. Tapi tetap ada kayak always sensing-nya masih ada gitu-gitu. Ya buat kan QR. sama, emang fiturnya dibikin lambat sedikit aja. Ya, Tapi bikin fiturnya fitur flagship Iya, gitu fitur aja. flagship. Gitu aja sih jadi. Nah, ngomong-ngomong yang mirip-mirip flagship, ini juga ada Oppo. Nah, luar biasa. Oppo Reno 12 Iya. di global udah rilis nih. Ini pakai 7300 energi. Waduh, ini apalagi nih? Sebenarnya tuh gini ya, Dimensity MediaTek sih lebih tepatnya. Ini udah ada yang Ultra, Ultimate, muncul lagi energi nih. Bentar lagi ada lagi nih Ultron. Gak tahu gua. Cuman nih ini lumayan lah ya. Buat Oppo Reno ini udah launching di 12256, ada juga yang seri 512 ya kan. Yes. 7300 energi. Iya. Pakai layar Full HD Plus, 3D AMOLED, Gorilla Glass 7i. Ini apa nih Gorilla Ini Glass 7i? seri barunya 6. Wow, di atasnya berarti yang paling baru nih. Paling baru dia 6, tapi masih di bawah Gorilla Glass Victus 2. Gila keren banget sih. Yes. Lumayan lah ini. Ini untuk kameranya ini udah 50 megapiksel gitu ya. Lalu ada 8 megapiksel ultra wide, 2 gimmick dan 30 megapiksel front ya. Ini ya standar lah. Yang biasa. Iya biasa gitu ya. Tapi gue gak tahu ini ada sensornya nggak sih? Kasih tau nggak sensornya? Sensor apa? Oh, belum jelas. Belum jelas ya, karena emang masih ngawang-ngawang gitu juga sih. Nah ini Oppo Reno 12 Pro nih, ini adalah hero-nya yang yang dimana gue agak sayang karena ternyata 12 Pro Plus-nya nggak ada ya katanya. Nggak ada, masih Kemungkinan nggak ada sih, jadi ini adalah Pro Plus terakhir. Ini Pro Plus terakhir, mari silikon terakhir. Periscope mana Periscope sih? Periscope enggak, ini doang. Ini terakhir kan? Iya. Periscope terakhir dari Oppo nih, kayaknya dipegang sih bagus guys. Bagus banget ini. Yaudah ya, ini ke Oppo Reno 12 Pro Pro. Ini juga sama kira-kira secara spesifikasi. Ini paling bedanya ada di Gorilla Glass ya. Ya, dia pakai Gorilla Victus 2 gitu. Fleksibel AMOLED nih berarti dia bezelnya lebih inilah ya, lebih ya harusnya lebih tipis, tapi sama aja sih kalau gue bandingin sama yang biasa gitu. Ya emang udah fleksibel, tapi yang sebelumnya ada sebutan 3D aja gue nggak ngerti. sebutin 3D ya. Lalu desainnya di sini juga berubah ya, yang tadinya begini
yang kapsul, lalu kemarin juga kapsul seingat gue. Sekarang dia mirip-mirip kayak balik ke seri-seri lamanya ya. Iya. Kayak Oppo Reno 6 gitu ya. Agak lama ya, tapi Agak masih lama. bagus sih menurut gue sih. Cuman emang kemarin juga sempat debat sih, bukan debat sih, lebih ke diskusi ya gitu. Karena gue ngobrol juga sama beberapa tech reviewer ya, beberapa tech reviewer tuh katanya emang desain kapsul Oppo tuh salah satu yang paling beres sebenarnya. Tapi entah kenapa kok dibalikin ke 3 lagi. Gitu. Ya. Walaupun emang ini masalah selera aja sih. Cuman kalau gua liatnya ini agak beda sih sama A50 seri Samsung sih. A5, oh ya. Agak beda sih dia menurut gue, kayak nggak sama sih ya. Ya udahlah ya. Lalu ini fiturnya juga ada ya. Ini AI eraser. Enggak, ini dulu kameranya dia beda. Kameranya di mana? Kameranya perbedaannya dia Oh, nggak ada ada gimmick. tele. Gimmicknya diganti tele 50 mega dan kamera depannya 50 mega. Ini berarti lumayan banget. Ini lagi-lagi mainan mid-range dari HP China ya. Selalu udah mulai nih, tele ini udah masuk mid-range sih sekarang. Yes, nih. Jadi kayak lu mau nonton konser gitu-gitu biar lebih jauh, lebih bagus. Tapi harusnya kalau 50 nih mainnya harusnya udah Lithia ya, harusnya. Harusnya dari Lithia ya. Ya 50 Dan banget yang gue soalnya kan. perhatiin di sini adalah dia nih 50 megapiksel mainnya, tele 50 juga ya. Iya, makanya udah rata 5 cuma 8 megapiksel ultrawide. Iya, Padahal ultrawide kenapa ya. ya 8 megapiksel sampai sekarang tuh gue bingung dah. Iya, kenapa ya? Padahal bagus kalau dari Ini resolusi. kalau 50 megapiksel tuh ultrawide nih, contohnya tuh kemarin 13T ya. Iya, lebih kalau saya iya deh, bagus Iya, tuh. bagus itu. Kayak gak tahu sih, pertimbangannya kan ada banyak ya. Mungkin ada harga atau mungkin ternyata sensor yang gak cocok gitu. Iya, Gua nggak tahu ya. Gak ngerti sih. Lalu ada fiturnya nih. Ini AI juga ya, sama ya. Iya, Ada baik AI. banget. Iya, AI Eraser 2.0. Wow, ini Ini pembaruan. pembaruan aja. Sebenarnya udah rapi sih. Lalu AI Link Boost ini tuh buat koneksi kan? Ya, buat jaringan. Masih buat koneksi jaringan. Ini ada Beacon Link. Ini apa nih? Di? Ini baru nih. Jadi tuh dia kalau misalkan di daerah lo nggak ada jaringan tapi lu satu kitar pakai sama-sama Reno atau yang punya fitur Beacon Link, lu bisa telepon via Bluetooth Via Bluetooth. up to 200 meter. 200 meter. Oh, Iya. dia kayak HT lah ya. Ya kayak HT gitu, tapi gua nggak tahu cara kerjanya sih. Ini unik banget sih. Unik banget sih, bisa coba kali ya. Iya. Maksudnya kayak kalau lu ke daerah-daerah gunung gitu, itu kan udah pasti nggak ada namanya sinyal. Iya. Kalau misalnya ini ada Beacon Link, dan di mana kalau di hutan itu obstacle-nya hampir nggak ada kan. Ya biasanya sih lebih gampang lah. Lebih gampang kan, nembus karena gitu. nggak ada kayak elektronik. tembok gitu, Iya, nggak ada nggak ada elektronik. elektronik, nggak ada elektronik itu. Jadi kayak cepet lah untuk Bluetooth-nya gitu. 200 Iya. meter tuh jauh loh. Itu kayak ya jauh lah. Dulu coba aja jalan kaki 200 meter tuh jauh gitu. Lumayan. Lumayan ya. Dan ini bagus juga ya. Lalu ada AI-nya. Oh, ini sama kayak AI yang Iya, Plexi lainnya. punya ya. Ada recording voice memory, clear voice, toolbox ya. Lalu AI writer sama AI speak sih. Ini beberapa udah kita coba kemarin di Computex sebenarnya kan, yang kayak Mediatek itu kan. Yang dimana sih sebenarnya oke sih. Sebenarnya tuh gue yang mantep banget tuh summarize PDF. Ya, sebenarnya. jadi tuh langsung ya Itu gitu. mantep sih sebenarnya sih. Walaupun emang karena gue yakin masih ada kayak kesalahannya, jadi tetap gak bisa dipercaya. Tapi seenggaknya gue yakin nih, kalau perbaruannya itu bakal membantu banget sih kehidupan pekerjaan sih. Contohnya kita ini kalau misalnya ada pekerjaan kerjasama tuh biasanya ada PDF ya kan. Kalau misalnya disummarize kan, Lebih enak cepat. lebih enak cepet kan. Jadi kayak oh gitu, gak makan waktu. Gue support lah yang begini kepake soalnya, bukan generatif. Ya udahlah ya. Lalu ini all-rounder armor, ini sponge bionic cushioning nih, gue gak ngerti nih. Ya, maksudnya jadi gimana? ini dari segi bodinya juga mungkin bakalan mirip kayak ini kayaknya belajar dari A3 dia deh. Oh, A3 kan yang- bagus tuh. Iya, A3 Kayak ya. diturunin gitu tapi nggak full gitu. Jadi ada all-round armor. Jadi dari segi bodinya dan layarnya itu bagus. Jadi yang nggak tahu Ada IP rating ini juga, ini apa namanya Oppo A3 itu tuh yang keras ya, bisa Yang itu, cemplungin air cemplungin rebusan. air panas gitu-gitu. Ya, Jadi tuh dia di sini menjual nggak cuman softwarenya, tapi dia jual soal durabilitas. durabilitas handphonenya. Dan juga di dalamnya pun dikasih sponge bionic cushioning. Jadi kalau jatuh itu lebih aman komponen dalamnya. Oh. Katanya. Oh, Gua jadi tahu. dia kalau misalnya masuk air langsung sponsnya itu yang kerja langsung ya. Iya, jadi buat nge-reduce reduce getaran aja. Oh, Kayak gitu. iya, Jadi iya. kayak menarik sih kayak gini-gini. Oke sih, ini mantap sih ya. Walaupun ini masih jualan ya, belum kita coba ya. Tapi gimana juga nyobanya Bionic. Bisa kita cemplung Iya. gitu ya. Ya udahlah. Nah, ini tapi ngomong soal Dimensity 7300 energinya, ini tuh menarik loh karena yang dijual sama Oppo ini adalah soal powernya less, cuman dia lebih ke ini ya, apa? Maintaining battery lah ya. Ya lebih efisien lah Efisien utamanya. gitu ya. Efisiensinya lebih tinggi. Ini Karena- dibandingkan generasi sebelumnya lumayan nih. Dan juga beda sama 7300 yang biasa. 30% less power CPU, 46% less power Yes. CPU, sama 30% efisiensi. Kalau misalnya di 7300, mereka klaimnya cuma 20% doang dibanding generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu kalau nggak salah 7050 ya, bukan 7100 gitu. Jadi ya ini oke lah, berarti ada tuningannya si Oppo gitu. Iya, udah dengan Oppo karena emang ternyata ini energi for Reno gitu. Iya. Maksudnya kayak mungkin yang nggak sadar ya,
Kayak misalnya dari Xiaomi itu Ultra itu biasanya buat kamera atau kalau Poco high speed-nya. katanya ininya RAM-nya katanya gitu. Nah, kalau si Snapdragon juga ada buat chipsetnya kan. Chipsetnya ada. Snapdragon si Samsung maksud gua For Galaxy, Galaxy. iya. Nah, ini For Reno nih. Ini mantep banget nih gitu ya. Tapi dia tetap kerja sama sama Dimensity. Dia itu nggak milih untuk bikin chipset baru kayak lama lagi. Nggak tahu sih, tapi seenggaknya oke lah 7300. Maksudnya Iya ini sih. kan kita ngelihatnya jangan lihat global lagi, lihat Cina lagi. Kita lihat yang generasi sebelumnya Reno 11. Iya, jadinya Ini tuh peningkatan. peningkatannya mantep banget. 750 ke 7300. Karena jujur aja pas 7300 tuh kita agak-agak kayak Iya. masa sih 7300 gitu kan. Tapi karena ada yang namanya ini embel-embel energinya dan kita sebenarnya udah dengar dari lama gitu. Katanya ini emang lebih efisien dan pekerjaan dari CPU ke OS-nya alias software ya, hardware ke software ya lebih gampang. Harusnya. Karena dua-duanya tanda kutip Oppo yang ngerjain. Itu. Udah ada Oppo-nya. Nah, ini kita akan lihat aja lah kalau udah nyampe ke meja kita cobain nanti gitu Iya. ya. Lalu launch di Indonesia belum ada nih ya? Belum ada info, cuman di Malaysia sama Thailand udah tanggal 27 nanti. Udah 7 Juni. Tapi ini sebenarnya cepet banget sih. Lu kalau perhatiin. Cepet lah, cuman emang udah eranya nggak sih? Udah tengah tahun banget. Iya kan ini aja gua tuh masih yang 10 ya. gua Reno 12. tuh kan setahun 2 kali. Iya, iya. Jadi memang ini tengah tahun harus udah Reno 11, Reno 12. Ya emang cepet banget ya. Seperti HP ini juga cepet sekali ya, luar biasa. Memang Vivo. Jadi udah keluar lagi. Tiba-tiba udah keluar lagi ya di TKDN ada dua nih dari V2348 satunya lagi V2344 yang Yeah. bawahnya dikit Yes. gitu. Nah kita bahas ini ya dari Postel itu udah jelas ini bukan leak lagi ya. Terima kasih untuk pemerintah Indonesia ada namanya Postel ya. Itu udah bagus banget itu. Gak usah gue nyari-nyari leak lagi, gak usah. Lu buka tuh Postel, lu klik merek Vivo keluar HP-nya langsung. Lu bisa estimasi tuh kalau lu mau beli HP-nya gitu. Nah ini leak-nya ya V238 ini yang katanya V40 ini lumayan identik sebenarnya kayak V30 kayak dari SoC-nya, dari kameranya, setup kameranya. Gen Cuman 3 berarti ya? ya 7 Gen 3. Cuman kemungkinan katanya seri 12 GB RAM-nya katanya pakai UFS 3.1. Oke. Yang dimana kemarin kan UFS 22, 22. Sebenarnya UFS 2 juga udah cukup sih. Cuman Iya. 3.1 emang agak cepet aja emang gitu ya. Nah, katanya juga V40 ini dikabarkan udah support sama Zeiss di. Oh, ke engineering lagi Ya, ya? co-engineering lagi. Ini tuh bukan masalah fitur Zeiss yang ini, tau nggak Zeiss Portrait. Ya. Tapi gue udah nyoba untuk V30 Pro dan V30 biasa itu bener-bener di tuningan main kamera biasanya juga udah Itu beda banget. udah ya. beda, karena hasilnya. ini bukan soal portraitnya itu doang. Jadi emang co-engineering jadi kerjasamanya itu emang dimaksimalin sama Vivo. Makanya kita suka kan dari kemarin tuh sampai ada yang komen channel ini suka sama Zeiss ya. Iya, bagus. Kecuali jelek ya. Gimana? Ya udah ya, terus dari desain sih berubah ya dari kotak kemarin. Kan kemarin kotak tuh V30 tuh kotak kan. Iya, kamera bumnya. Iya, terus sama ininya like Aura aura light-nya. light-nya tuh lebih gede kan kotak kan. Nah, sekarang tuh lebih Baik Oppo lagi. lah. Jadi balik ke bulat lagi gitu. Jadi gua nggak tahu sih untuk perubahan desain ini kenapa ya. Padahal kemarin tuh gua udah suka loh. Nah, ini kabar gembiranya lagi adalah dilansir dari website Vivo Eropa. Ini ada Vivo, sebenarnya ada Vivo 40 SE namanya. Gua nggak Iya. tahu ini mungkin seri light-nya. Pakai 4 Gen 2. Nah, kabarnya di situ udah stereo di. Ini Vivo ini mah ini anjir. Ya 100. Iya 100 ya. Iya, di ini nih di rebranding. Di rebranding Vivo 40 SE. Vivo 40 SE. Iya, karena dari ini juga 4 Gen 2 kan. Iya. Nah, ini katanya udah stereo nih. Betul. Nah, karena tapi sih gua berharapnya sih harusnya V40 ini udah stereo nggak Kan sih? dari Bird News stereo. Iya, dari Bird News. Iya. Iya gitu. Cuman sih kalau tiba-tiba enggak gimana nih gitu ya. Tapi semoga aja enggak soal stereo doang, tapi soal inilah Haptiknya juga tuh. Iya, haptiknya tolong lah. Masa kalah. Sama kok M6 kalah. Kacau ya. Realme GT6 tuh haptiknya bagus Oh banget. iya ya. tuh Realme GT. Haptiknya Oppo tuh, mantap. Iya, haptiknya Oppo ya, Oppo Oh, haptik. haptik. Iya, haptik balik tuh. Bagus tuh. Masa kalah sih Vivo gimana sih? Katanya pada udah co-engineering bareng Zeiss gitu. Iya. Terus kayaknya tuh kayak lupa gitu. Apalagi ya. Jadi keluar tuh tanpa stereo, Haptik jelek tanpa ya. haptik.
Wah, ngerti lah. Kacau anjir. Tapi semoga aja harganya juga sama ya. Kemarin tuh gue bercanda loh sebenarnya loh untuk bilang kayak stereo lebih mahal, gue bercanda doang. Enggak gitu. Gue yakin sih stereo sih harusnya nggak mahal ya, tapi emang komponennya berubah mungkin ya. Mungkin desainnya beda lagi. Desainnya berubah dan ada kos tambahan. Tapi kayaknya sih harusnya harganya masih sama-sama aja nggak sih? Ya udah banyak yang stereo murah juga kan. Iya, stereo murah untuk kayak contohnya Pova 6 itu udah 2 jutaan ya. Iya. 3 juta. Maksudnya kayak masa lu kalah sih sama Tekno, sama Transsion gitu lu. Alah lu. Lalu ada juga yang satunya lagi. Nah, ini kan ada 2 tadi kan. Nah, ini V2344 nih. Ini nomornya dari turun nih harusnya udah pasti ya V40 tapi seri-seri wow lah gitu. Cuman ini enggak wow di kabarnya ini dari V40 Lite nih. V40 Lite. Lumayan setelah mendapatkan aib yaitu V30 Lite yang pakai 695 ya. Aib tuh menurutku, kacau ya. Lu bayangin gak sih ada orang beli V30 Lite di luar sana bukan di Indonesia? Iya. Karena di Indonesia kan gak launching kan. Untungnya di luar sana tuh, wah keren nih Vivo V30 Lite nih. Wah 695 stereo, wah rekam Full HD 3060, mampus lu. Nah ini masih mending nih, V40 ini kabarnya pakai 6 Gen 1 gitu. Iya, 6 Ini Gen. bener-bener ini sih kayak pembaruan dari V30 ke 40 gitu. Pembaruan aja. Yakin 6 Gen 1? Katanya sih itu, apa jangan-jangan 6S Nah Gen itu dia maksud gua. Orang Snapdragon ya. Kemarin tuh gue udah bilang nih, ya ke orang bersangkutan di Snapdragon. Itu gimana sih itu chipset? Kenapa bisa keluar tuh sih? Gak tahu pak. Jawabannya begitu doang. Memang itu barang gawat darurat. Ya. Yang baik satu-satunya di situ cuma 4G. Gitu loh. Masalahnya kan gak mungkin Lite ini 4G kan. Iya, Ya, turun dong, turun kasta. 695 lagi. Kalau 695 pasti 6S Gen 3 sih. Iya, 12 Gen 3 sih, tapi enggak lah. Agak lah, ya juga ya, Aldi anjing juga ya. Gue sih gak kepikiran lu ke sono. Jahat nih guys, Aldi guys. Parah. 6 Gen 1 ya, jadi ya lumayan lah. Emang ini pembaruan dari V30 ke 40. Ini sebenarnya kalau perhatiin tahun lalu V27 dan V29 juga lakukan hal yang sama kan. Benar. Dari SoC bahkan cenderung angkanya turun, Betul. angka benchmarknya. Tapi ada pembaruan di kayak processing kameranya lebih beres, Ya. portraitnya walaupun tetap masih mono ya. Tapi gitu lah ada pembaruannya aja sih. Nah V40 ini mungkin kalau lu yang kemarin agak-agak kecewa sama V30 kayaknya lu bisa kesini sih. Bisa kesini. Bisa Kayaknya kesini. sini kalau stereo aja makin bagus itu. Iya dan haptic Kemarin sih. udah bagus. Tapi kok ada feeling sih haptic nggak diberesin sih. Kayaknya ya dia kayak ya udah satu dulu dah Gak gitu. tahu dah itu Mat. Cuman tuh V30 bagus, handphone tipis, baterai gede, Iya. dan stabil Karena juga. fiturnya apa aku lupa namanya. Blue light, blue core, Blue core ya. Blue core ya ini. Jadi nih yang nggak tahu ya ada fitur baterai tuh blue core tuh kalau lo perhatiin kenapa Vivo Fold kita sebut lagi ini masih ngomong Vivo Fold itu bisa tipis tapi baterainya Baterainya gede banget tuh 5.700 gede banget loh gila. Iya. Dan bisa dapat SOT 8 jam itu gila loh. Untuk HP Fold yang dibuka. Bener. Gila Ini aja gitu. nggak nyampe. Jadi kan. bener-bener mantep. Nah itu karena teknologinya itu. Nah, mungkin katanya sih kabar-kabarnya sini bahkan bakal diadopsi sama Samsung sih katanya. Ya semoga aja Biar sih. lebih tipis Biar katanya. handphone makin tipis semuanya. Makin tipis, makin banyak baterainya gitu ya. Tapi ada lagi yang makin banyak nih. Apa tuh? Pacul of the Week. Pacul of the Week. Ya, komen pertama nih. Oke, komen pertama ya. Dari yang ini dulu deh. Dut jebejab. Enggak gini sih. Oh, dari yang mana ya? Ini dari yang marah-marah dulu nih. Dari Oh. Gipar Yazar. Yazar ya. Nih. Biar mampus deh. Bang, gua mau saran aja nih. Gue emang sadar tentang style pembawaan bahasa kalian yang dipakai dalam konten channel ini tuh emang cukup apa nih? Berbeda. Cuma mulai disaring aja nada bicara bahasanya biar nggak menyinggung baik dari brand ataupun viewer. Ya ini cuma saran doang sih. Kalau nggak dirasa nggak relevan juga nggak di komen gini. Ini saran lo ya. Makasih sarannya. Nggak bakal saya dengerin. Kagak lah. Nggak. Emang itu sebenarnya ya itu tuh gua nggak bikin gitu. Memang lu tanya Aldi deh, lu tanya sini deh, lu DM-DM aja tuh orang-orang di sini gitu ya. Emang gua ngomongin adanya, mau diapain? Bahkan kemarin yang Komputek itu kan bener-bener bule ngeliatin kan. Itu udah kacau gitu. Dan itu spontan loh. Maksudnya gua nggak ada niat. Ya udah gua pas action, wah gitu. Emang Enggak. bawaannya begitu. Emang drill Batak kayak gini nih. Iya. DNA Bataknya kuat banget ya. Iya, maksudnya tapi ya gitu. Tapi terima kasih lu udah notice lu. Tapi Ya, tetap tapi nonton. sebenarnya kenapa kita begini yang berisik dan suka nyinggung-nyinggung Iya. karena ya kita juga pengen sebenarnya bukan pengen nyinggung brandnya, tapi kita pengen ngasih informasi yang lebih jelas. Karena kan lu pada demennya informasi yang dibawa dengan marah-marah ya, Iya. dengan menyindir-nyindir gitu. Baru masuk kotak lo kalau misalnya
Kalau yang baik-baik tuh baik-baik, gak bakal nyambung ke lu, yakin deh. Yakin gua. soalnya kalau yang baik-baik tuh pasti nontonnya gini. Iya ngantuk kan. Iya gitu. Ya, karena kita tahu dong benchmarknya siapa Iya, gitu kan. gitu. Makanya, tapi bukan kita nggak nyontoh mereka juga. Tapi gini loh, maksudnya kayak kenapa menyinggung? Sebenarnya sih nggak ada niatan nyinggung. Nggak nyinggung. Kita tuh ngomong yang hal-hal yang buat Fakta kita benar aja. aja fakta gitu. Makanya kan selalu kita bilang kita tuh di tengah, nggak yang pro konsumen, Nggak nggak pro-brand yang banget. pro brand juga gitu. Iya. Di tengah. Karena nih masing-masing kesini tuh lucu-lucu. Iya, dan kita nggak ngejelekin brandnya. Lihat aja Realme GT6 kita bagusin, yang bawahnya kita jelek-jelekin. Iya, emang karena Barangnya aja. emang nih, gue depan orang Realme juga ngomong Realme bawahnya sampah. Iya. Gak ada yang bagus. Mau diapain lagi? Lah emang Iya. jelek kecuali itu barang jelek di review kan ada tuh kan? Kan ada. Saya emang gak mau sebut. Nama itunya. Brandnya nggak disebut tuh di judulnya loh. Karena Iya. ada tahu gitu ya. Karena nggak ada views. Bukan. Ya gitu. Maksudnya ya santai-santai aja sih. Brand juga ngerti sih. Karena kita tuh ngerostingnya tuh per konteks sebenarnya Iya. kalau diperhatiin. Mana ada kita ngatain Realme. Iya, Enggak. apalagi ini bosnya Ya kalau Realme gitu. kalau kita nih misalnya dibilang ya kayak mau jelek-jelekin Realme gitu untuk menaikkan siapapun gitu. Ya kita GT itu mah kita jelek-jelekin aja gampang. Jelek-jelekin barang secara tidak fakta mah gampang sekali, percaya Emang iya, kok. gampang. Gampang. Cuman gua nggak bisa sih, moral gua Gak bisa. Moral gua nggak bisa. Dan moral gua kita ini karena kita tuh belum tua-tua banget, kita tuh masih tahu rasanya sakit cari duit. Makanya kadang-kadang tuh kalau gua pribadi ya, sama Aldi juga sebenarnya, dan semua reviewer di Indonesia tuh mikir kalau misalnya ada barang misalnya harga 3 juta gitu. 3 juta itu untuk bagian orang ya. UMR kita tuh 47 Iya, seingat gua. 5 juta lah. Iya, itu udah kayak makan Setengah setengah aja. UMR kan, setengah gaji kan. Dapat barang jelek. Dapat barang Vivo Y28. C65. C61. Wow. Jangan dong. Kasihan dong yang beli dong. Makanya kita kasih fakta-fakta gitu. Bener, kayak gitu loh. Iya, lagi juga gimana ya caranya untuk memberikan fakta tapi nggak nyindir itu kayak nggak mungkin sih. Susah kayak gitu. Maksudnya ya walaupun bisa tapi lu pasti gak bakal tertarik gitu. Iya gitu. Dan kita nyindir viewers juga. Atau enggak kita minggu depan gini kita bego teknologi tapi Udah. normal aja gitu. Normalnya gimana nih? Kayak pembawa acara kita ngobrol Oh, biasa. pakai ini jas ya? Iya rapi gitu ngomongnya. Dibilang tuh masukin lagi tuh gimmick joget tuh intinya. Enggak kita coba lihat views-nya tuh berapa sepi. Ya, Kalau jangan, sepi berarti lu gak tertarik udah gitu aja. Jangan. Kita buktiin yang komen aja nih. Gak usah. Gak mau gua. Gak usah cuman demi siapa namanya nih? Si Mas Tuh, Gipar Yazar. Mas Gipar Aizar gak ada. Cuman ya terima kasih sarannya. thank you loh, ya. Iya, mungkin dikurang-kurangin lah. Jadi nadanya jadi yang Ya walaupun kita udah ngurangin, coba lu lihat awal-awal tuh. Bukan Iya, awal-awal. iya. Awal setelah kita Itu juga. wah, itu lebih ke Awal- sampah tuh awal kan. bego teknologi. Bukan awal banget. Itu kan awal banget kita kaku banget Itu tuh. jijik lah. Jijik banget tuh. lah. Yang udah mulai rame dikit Yang lah. udah mulai rame tuh episode berapa ya? 50 kayaknya nih. Enggak, 40-an 40-an lah ya. 40 30 40 tuh lihat tuh brutal, Bro. Iya, itu kacau tuh. brutal. Nah, kita kan udah banyak dapat teleponannya. Jadi kayak oh ya udah gitu. Sebenarnya tuh ini tuh udah versi yang sangat aman, udah versi yang sangat disaring gitu. Iya. Tujuannya apa? Untuk tidak menyinggung bukan brand. Gue tahu yang nonton pasti kesinggung. Karena misalnya kita kan paling berisik ngatain Infinix kan. Karena memang ada tuh waktu-waktu itu dimana Infinix tuh kayak gampang banget dikata-katain gitu. Tapi sampai ada yang ngatain gue macam-macam ya gara-gara karena dia nontonnya pakai HP Infinix kan. Kok gue dikata-katain? Ya gitu, sudah gimana gitu kan. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Kita tetap jadi diri sendiri aja sih. Di sini tuh nggak ada yang so-soan depan belakang kamera beda, nggak ada. Enggak, emang kayak gini aja orangnya. Nggak ada, Bro. Capek, Bro, jadi orang lain, Bro. Contoh tuh sih. Nah, ini ya. Lalu ada Lud Filzop 7343. Aduh, enggak kalau gambar lagi. Nomor 1. Snapdragon seri S Gen. Seri S Gen emang kayaknya lebih tepatnya penyempurnaan dari seri bawahnya, Bang. Contoh 6S Gen 3 dan 695, 7S Gen 2, 6 Gen 1, 8S Gen 3 dan 7 Plus Gen 3, dan rumornya 7S Gen 3 dan 6 Gen 2 keduanya mempunyai kode nama yang sama, yaitu Volcano. Oh iya. Kayaknya bukan penyempurnaan sih, lebih tepatnya mengisi lini sih. Ngabisin stok. Ngabisin stok lama. Kalau di stok lama iya. Lu kalau- Rebranding. Dia soalnya dia gini kali ya, dia juga searching kayak kita kan suka ngomongin tuh 695 tuh kebanyakan kan. Iya. Dia juga searching kali di mobil kan, lihat 695 oh banyak Oh juga. juga ya. Kayak kita ganti nama deh. Jadi kan seolah-olah kan 6S Baru. Gen 2 baru deh. 6S Jadi, Gen 3 6S Gen 3 kayak baru nih. Wih,
baru nih gitu kan, wih baru satu nih tuh, ayo kita beli. Nanti 95. Kalau itu chipset 4G gue support ya, karena emang chipset 4G yang gue denger ini valid sumbernya, MediaTek Snapdragon tuh nggak bikin 4G lagi. Nah, Tapi ternyata katanya 6S Gen 3 ini emang punya demand sendiri untuk 4G karena ternyata banyak juga yang mau 4G yaitu Indonesia, ya kan? Karena kan Indonesia jangan kan 4G, 3G aja nggak banyak sebenarnya kalau lo perhatiin ya, sebenarnya kan? masih ada. Iya masih ada gitu, masih ada tuh di kampung-kampung tuh nyalanya cuma 3G ada gitu. Walaupun 3G udah mati ya. Iya, jadi kayak Tinggal ya edge-nya itulah aja. namanya juga negara kita tercinta kan. Iya. Nah, tapi ya ngomong-ngomong pembaruan emang sih bukan pembaruan sih, emang kayak yang Aldi bilang tadi, emang mungkin ini strategi marketingnya sih. Biasanya banyak sih yang kayak gitu. Contoh kalau ngambil contoh Xiaomi ya. Xiaomi itu kan suka tuh rebranding dari Redmi ke Poco, itu tujuannya biar motong budget aja. Itu kan ya hitung-hitungan buat untung aja kan. Ya mana ada perusahaan mau rugi, nggak ada. Makanya pintar-pintar aja milih barang. Iya, sebenarnya sih itu doang kan. Lagi-lagi kita ingetin deh yang awal tadi kita tuh ngasih warning, ngasih fakta. Nggak ada kita mah nyinggung-nyinggung Snapdragon fans, nggak ada. Iya, kita nggak bilang Snapdragon fans tuh gue yakin banyak yang lebih pintar dari kita sih. Iya benar. Gue yakin banyak sih, karena mereka kan dari lama kan. Dan emang suka gitu. Nggak suka sama Snapdragon-nya gitu. Walaupun kalau ditanya MediaTek gak ngerti. Oh ya udah gitu. Tapi seenggaknya ya itu kita tuh nggak ada niat nyinggung aja. Ya itu faktanya. Ya intinya gitulah. Ini rebranding itu ya udahlah ya. Ya udahlah ya, namanya. Ntar ada suatu kontennya kok. Nah, Woy Mudin 4987. Bang, kenapa kalau review telat mulu daripada channel lain, padahal seneng banget lihat review di sini. Ada titik soalnya. Tolong tambah tagline jadi yang tercepat. Titik. Aduh, capek jadi tercepat. Wah, jadi tercepat itu gak selalu terbaik loh. Tercepat terbaik tuh kalau nggak Dedi ya David. David udah, cuma Om Deddy dan David sudah, dua itu dah. Tercepat dan komplit bahasa. Terbaik gitu. Kalau terbaik tuh masih jaga review sih. Contoh ya, ada satu unpack, bisa kebuka dong. Ya udahlah unpack ya. Gua nggak nyudutin kreator yang lain gitu. Cuman di unpack itu Om Deddy Irfan yang terakhir uploadnya. Iya. Tapi entah kenapa paling bagus videonya. Karena infonya banyak. Karena beberapa orang tech reviewer yang di Amerika ya, di Amerika waktu itu bukan tech reviewer Indonesia, orang Amerika. Di sana. Adalah namanya Nicholas apa gitu ya. Gue lihat ya, wah ini mah baca spek doang nih. Baca brosur. Baca brosur nih. Kalau Om Deddy Irfan tuh dites gitu, kayak gue suka aja sih. Ya itulah, makanya jangan untuk sekarang jadi tercepat susah karena keterbatasan orang gitu ya. Tapi untuk jadi terbaik kita coba lah, bisa lah. Ya, makanya walaupun kita telat, kita ngasih info yang lebih lah gitu. Gak cuma sekedar review spek doang. Iya, yang lebih sih kayak ya beberapa, lu lihat aja contoh kontennya sih, ada sih. Bukannya self proclaim juga ya. Ini ya, cuman kita mau coba kasih mencoba lebih aja. Iya, cara coba lebih, bukan gayanya doang yang beda tapi infonya gitu. Jadi biar enak kalau buat nyampein kalian. Iya gitu ya. Oke, tutup aja lah. Oke, jadi mungkin aja dulu Bego Teknologi kita minggu kali ini. Emang sorry banget jadi Jumat gitu ya. Enggak Selasa. Jumat ini video cepat kok. Ntar lo atur aja semua kan. Ya. Kita tayang jam 9 malam harusnya. Karena minggu ini cuma satu video doang. Satu video dong. Redmi doang, Redmi. Kok tipe siapa kemarin gak kerja dia? Gak ada editan. Jadi ya udah ya guys, sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.